Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Nabila dengan NIM 857862598. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum sebagai tugas mata kuliah praktikum IPA SD dengan materi simbiosis. Kita akan melakukan 3 pengamatan simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan simbiosis parasitisme pada lingkungan sekitar rumah. Sebelum kita melakukan praktikum pengamatan, siapkan alat dan bahan. Yang pertama alat tulis, kedua lembar pengamatan, dan yang ketiga adalah objek yang akan diamati. Siapkan juga alat perekam, misalnya adalah HP. Kemudian langkah-langkah pengamatan simbiosis. Yang pertama siapkan tabel pengamatan. Yang kedua cari hubungan simbiosis di lingkungan sekitar. Kemudian rekam atau amati. Yang ketiga isi tabel pengamatan sesuai dengan temuan yang didapat. Dan yang terakhir adalah menyusun kesimpulan dan laporan pengamatan. Berikut temuan simbiosis yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua spesies makhluk hidup di mana kedua spesies sama-sama mendapat keuntungan. Simbiosis mutualisme antara lebah dan bunga. Termasuk simbiosis mutualisme karena lebah dan bunga sama-sama saling untung. Manfaat bagi lebah mendapat nektar dari bunga sebagai cadangan makanan. Dan manfaat bagi bunga adalah ketika lebah berpindah dari satu bunga ke bunga lainnya, maka serbuk sari pada bunga dapat melekat pada tubuh lebah kemudian terbawa ke bunga lain yang dikunjunginya sehingga lebah membantu proses perkembangbiakan bunga. Simbiosis yang kedua adalah simbiosis parasitisme, yaitu simbiosis atau hubungan di mana satu spesies diuntungkan dan spesies yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah simbiosis antara lalat buah dan buah. Lalat diuntungkan karena mendapat makanan dari buah, sedangkan buah dirugikan karena nutrisinya diambil oleh lalat. Selain hubungan antara lalat dengan buah, ada juga hubungan antara ulat dengan daun pada pohon. Ulat mendapat keuntungan dari makanan yaitu daun, sedangkan daun dirugikan dan menjadi rusak karena dimakan oleh ulat. Simbiosis yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Contohnya adalah pada pohon dan tanaman anggrek. Ketika anggrek menempel pada batang pohon, anggrek mendapat keuntungan dengan posisi yang lebih tinggi sehingga dia lebih mudah mendapat akses pada matahari dan lebih banyak mendapat tetesan air hujan atau embun yang mengalir di sepanjang batang pohon. Sedangkan pohon tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil nutrisi atau air dari pohon itu sendiri. Akar anggrek hanya berfungsi sebagai penopang dan tidak menembus batang pohon atau menghisap nutrisi dari jaringan pohon. Setelah mengamati 3 simbiosis yang saya temukan di lingkungan sekitar, kesimpulannya adalah simbiosis adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, yaitu hubungan yang kedua spesiesnya sama-sama diuntungkan. Tadi contohnya adalah lebah dan bunga. Yang kedua simbiosis parasitisme adalah hubungan dua spesies di mana satu spesiesnya diuntungkan dan spesies yang lainnya dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara lalat buah dengan buah dan ulat dengan daun pohon. Yang ketiga yaitu simbiosis komensalisme adalah hubungan dua spesies di mana satu spesies diuntungkan dan spesies yang lainnya tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya adalah hubungan antara pohon dan tanaman anggrek. Demikian kegiatan praktikum yang sudah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.